Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So, seperti apa videonya, tanpa basa-basi tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. Reaksi keras datang dari media Cina usai kekalahan mengejutkan dari Timnas Indonesia U17. Sejumlah media bahkan menyebut hasil tersebut sebagai sesuatu yang memalukan. Sorotan tajam itu muncul karena Cina sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan. Ya betul. Mereka menguasai lebih dari 60% penguasaan bola. Sedangkan Timnas Indonesia U17 hanya sekitar 39%. Tak hanya itu, Cina juga mencatatkan 19 tembakan selama laga berlangsung. Namun, dari banyaknya peluang tersebut, hanya 3 yang tepat sasaran. Di sisi lain, Garuda Asia tampil lebih efektif dan berhasil memanfaatkan peluang untuk meraih kemenangan. Oke, jadi wajar sebenarnya kalau mereka punya media, bahkan netizen di Cina sana itu menyesal, bahkan sebut itu memalukan kekalahan dari Indonesia. Ya, di laga uji coba mereka hajar 7-0, kemudian 3-2. Jadi kita selalu kalah dari mereka. Nah, di pertandingan resmi Piala Asia satu grup pula tapi mereka kalah 1-0. Nah, di pertandingan itu ya secara statistik mereka unggul, jauh malah dari Indonesia. Tapi secara hasil akhir mereka justru keok dari Indonesia. Makanya mereka menyesal. Anggap itu satu hal yang memalukan. Kenapa di laga-laga bukan resmi, yang tidak resmi seperti persahabatan itu mereka mampu menang besar. Tapi giliran masuk di laga resmi, ya kan, turnamen-turnamen besar, justru Cina tidak mampu mengalahkan Indonesia. Itulah mental bajanya anak-anak Indonesia ini. Ketika terjun di turnamen resmi, turnamen besar seperti Piala Asia, mereka kasih tunjuk bahwa Indonesia ini seperti ini, tidak kalah mental dan akhirnya bisa menang. Tapi jangan sombong dulu, oke? Jangan jumawa. Kita masih punya 2 pertandingan sisa. Masih ada lawan Qatar di pertandingan kedua tanggal 9, kemudian lawan Jepang di pertandingan pamungkas, ya, di babak penyisihan grup. Masih ada 2 pertandingan. Semoga kita bisa menang dan kita bisa lolos ke babak berikutnya, atau kita bisa main dan tampil di Piala Dunia. Keren itu. Keren Skuad banget. makin panas. Jelang ASEAN Championship 2026, nama Excel Runtukahu dikabarkan masuk daftar pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta. Ia bakal bersaing dengan nama-nama seperti Fajar Fathur Rahman, Shane Patinama, dan Witan Sulaiman. Kombinasi pemain lokal dan diaspora bikin skuad Garuda makin solid. Performa Excel yang sedang naik juga bisa jadi kejutan di lini depan. Tapi satu hal pasti, persaingan di dalam tim bakal ketat. Oke, jadi ada beberapa nama baru yang memang dipanggil sama John Hartman untuk pemusatan latihan, ya. Tidak terkecuali ada Excel Runtukahu, striker dari Persija Jakarta, yang musim ini cukup moncer juga, cukup bagus, ya, makanya dia dipanggil sama John Hartman. Tapi siapapun nanti yang dipilih sebagai pemain timnas yang menjadi skuad final terakhir lah untuk tampil di Piala AFF, ya, maka kita akan dukung itu. Mau dia Excel Runtukahu, mau dia Ramadan Sananta, mau Rozilstra, Jens Raven, siapapun itu pasti kita dukung. Intinya mereka berjuang untuk timnas Indonesia demi Garuda di dada. Jadi kita dukung lah, ya, siapapun pemainnya. Karma instan. Setelah Pak Cik Malaides ini menertawakan Timnas Indonesia U17 karena gagal melaju ke 16 besar Piala Dunia U17. Kini giliran Timnas Malaides U17 gagal lolos Piala Asia U17 setelah dihajar Vietnam U17 4-0. Selanjutnya kita tunggu bersama-sama pencapaian Timnas Indonesia U22 dengan Timnas Malaides U22 di pentas SEA Games 2025 Thailand. Siapakah yang akan pulang kampung duluan? Yang pastinya mereka sudah pulang kampung duluan, dan sepertinya Malaysia untuk semua kelompok umur sampai di senior, untuk sepak bolanya mereka tidak bisa apa-apa. Bahkan seniornya pun mereka itu di-banned dari FIFA gitu kan. Mereka punya pemain di-banned yang 7 orang itu, kemudian tidak bisa ikut Piala Asia. Ya, jadi begitulah nasibnya mereka, ya, selalu menertawakan Indonesia, tetapi ujung-ujungnya mereka sendiri terjungkal juga. Media Vietnam malah yakin skuad Kurniawan Dwi Yulianto yang akan lolos ke Piala Dunia U17. Wow. Sebelumnya, media Vietnam memprediksi Timnas Indonesia U17 akan kalah di tangan Cina.
Prediksi tersebut berdasarkan pada hasil buruk timnas Indonesia U17 yang 2 kali kalah melawan Cina dalam laga uji coba. Tidak mengherankan jika timnas U17 Indonesia dianggap sebagai tim underdog dalam pertandingan pembuka melawan tim U17 Tiongkok di babak penyisihan grup kejuaraan AFC U17 2026. Perwakilan Asia Tenggara ini juga mengadopsi gaya permainan bertahan serangan balik, tulis Soha. Oke. Jadi Vietnam juga berhasil menang tadi malam, dan ya ada 2 negara dari Asia Tenggara yang akhirnya bisa menggendong ya Asia Tenggara di panggung Asia. Oke. Sementara itu ada negara yang tidak ikut. Ya kalian udah tahu lah siapa negaranya, itu tidak ikut lah. Dan negara lain itu pasti kalah. Myanmar kalah, Thailand kalah, dan yang menang itu cuma Indonesia dan Vietnam. Nah, apakah Indonesia akan ikut Piala Dunia dan bisa bermain di sana? Saya pikir bisa kalau kita konsisten bermain seperti waktu lawan Cina. Kalau tetap solid, pertahanannya tidak kocar-kacir, tetap solid, tetap bagus, tetap kuat di lini belakangnya kita, maka bisa jadi. Kita hanya butuh 1 poin nih. Kalau kita bisa tahan imbang Qatar, walaupun ya secara statistik mungkin mereka unggul di atas kita, dan mereka pasti akan mati-matian juga untuk mengalahkan Indonesia, tapi dengan semangat juangnya anak-anak U17 ini ya, saya yakin kita bisa menang. Atau setidaknya imbang lawan Qatar. Karena kita butuh 1 poin. Apakah kita akan ke Piala Dunia? Semoga kita ke Piala Dunia. Kita tidak mau berspekulasi, takutnya salah lagi. U17 ini penuh kejutan soalnya. Timnas Indonesia resmi memiliki barisan pertahanan yang tersebar di 5 liga top Eropa. Jai Itzes dan Emil Audero berkompetisi di Serie A Italia. Kevin Dix di Bundesliga Jerman bersama Borussia Mönchengladbach. Calvin Verdong di Ligue 1 Ori bersama LOSC Lille. Hingga Martin Pas bersama Ajax di Eredivisie. Tak lupa juga El Preman dan Dean James yang juga sama berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda. Dan terbaru, Elkan Bagot. Elkan akan berkarir di Liga terbaik dunia setelah klubnya resmi promosi ke Premier League musim depan. Tentu kehadiran Elkan di Liga Inggris akan melengkapi kemewahan lini pertahanan skuad Garuda. Tapi dengan catatan, Elkan tidak dipinjamkan lagi. Oke, jadi kita punya pemain belakang benar sangat-sangat mewah, tersebar di liga-liga top Eropa, Eredivisie, Liga Prancis, Bundesliga, Serie A, Liga Inggris. Ada semua itu ya. Bahkan ada di Liga Belgia segala macam sampai ke Liga 1 Indonesia ya. Nah, yang penting sekarang Elkan Bagot jangan dipinjamkan dulu. Kalau misalkan dia dipinjamkan lagi sama Ipswich, maka ya sulit sih dia untuk bermain di Liga Inggris gitu. Tapi kalau dia tidak dipinjamkan, bisa jadi dia bisa bermain tuh di Liga Inggris musim depan ya. Karena klubnya itu si Ipswich Town itu promosi ke Premier League dari Divisi 2 Championship. Dan ya kita punya skuad cukup mewah lini belakang. Nah di pertandingan selanjutnya ada lawan Oman di FIFA Matchday, kemudian ada FIFA ASEAN Cup. Ya kita harap pemain-pemain ini bisa gabung dan kita bisa lihat skuad timnas yang mewah, ya bisa berlaga lagi dan mereka bisa menunjukkan yang terbaik untuk timnas. Kenapa tidak sebut AFF, bro? AFF mereka tidak mungkin ikut lah. Ini piala Mortal Kombat, ini piala adu kaki. Kalau mereka sampai ikut, sebenarnya agak berbahaya untuk pemain-pemain kita yang bermain di Eropa. Dan juga tidak masuk kalender FIFA. Jadi agak sulit nih klub untuk lepas pemain-pemain kita yang berkarir di Eropa. Kecuali yang ada di Liga 1, Liga Thailand, ya boleh lah. Liga Malaysia mungkin ya masih masuk akal lah, karena itu regionalnya ASEAN gitu kan, pasti dilepas lah. Tapi kalau mereka yang bermain di Eropa agak sulit ya. Kecuali FIFA ASEAN Cup itu resmi dari FIFA dan masuk kalender FIFA, maka pemain-pemain seperti Elkan Bagot, Jai Itzes, Kevin Dix ya itu bisa gabung dan kita bisa lihat mereka bermain di lapangan. Tidak sabar untuk tunggu, bro. Kosong di Piala Asia U17. Pelatih China U17 mengaku menyesal meremehkan Indonesia di Fukushima. Padahal uji coba kami bantai mereka 7-0. Saya menyesal. Netizen, gas lagi ke Piala Dunia. Makanya jangan anggap remeh gitu kan. Ada momen menarik yang benar-benar bikin publik sepak bola Asia langsung melirik ke satu arah, Indonesia. Di laga pembuka Piala Asia U17 yang digelar di Arab Saudi, timnas Indonesia U17 berhasil mencuri perhatian lewat kemenangan tipis tapi sangat berarti, 1-0 atas China U17. Indonesia ini kalau tidak dianggap remeh mainnya melempem gitu, mainnya kacau, pertahanannya kocar kacir, tidak jelas. Ya walaupun
ya kalian lihat kemarin di pertandingan pertama 17 juga tidak bagus-bagus amat, bahkan terbilang masih ya buruk lah. Tapi kalau diremehkan sama negara lain itu bermainnya gila, itu Spartan nih, tidak mau kalah. Akhirnya kemarin menang kan, karena dianggap remeh sama pelatih Cina. Coba tidak dianggap remeh ya, main santai itu. Jadi Indonesia harus dianggap remeh sama negara lain supaya mainnya bagus. Bercanda, tidak begitu. Tapi ya memang kemenangan harus miliknya Indonesia. Kemenangan di laga perdana itu sebagai salah satu pengangkat sebagai salah satu pembakar, sebagai salah satu pemicu semangat untuk bermain lebih bagus lagi di pertandingan kedua lawan Qatar. Ya kita berharapnya lawan Qatar ya sama seperti ketika lawan Cina gitu kan. Ya, jadi harus lebih kompak, lebih solid lagi, ya tidak kerjasama antar pemainnya itu harus bagus, tidak kocar-kacir, pertahanannya tidak loyo. Ya kita harap mereka tetap konsisten lah seperti lawan Cina. Nanti lawan Qatar, apalagi lawan Jepang, itu tim paling kuat, itu harus benar-benar strong, itu harus benar-benar kuat itu. PSSI resmi menunjuk wasit asing untuk playoff Liga 2. Nah, ini baru betul. Kabar baik untuk pecinta Liga Indonesia. PSSI resmi menunjuk wasit asing untuk memimpin pertandingan playoff Liga 2. Untuk pertandingan playoff promosi Persipura Jayapura melawan Adiaksa Banten FC 8 Mei 2026 jam 15 waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit FIFA asal Uzbekistan, Askar Najavaliev. Wasit ini pernah menjadi pengadil di Liga 1 musim ini. Tepatnya di pekan ke-6 Arema melawan Persib Bandung dan di pekan ke-7 Bayangkara melawan Malut United. Wasit Askar juga memimpin 11 pertandingan Liga Uzbekistan musim ini. 3 pertandingan Piala Asia U23, 3 pertandingan FIFA Friendly Match, 1 pertandingan Piala AFF Club, dan 2 pertandingan Liga Champions Asia Elite. Jadi pendukung Persipura bisa bernafas lega, tidak perlu lagi takut dengan faktor non-teknis. Selanjutnya untuk playoff promosi akan dipimpin oleh wasit asal Uzbekistan juga. Wasit itu adalah Firdaf Norsafarov. Wasit FIFA ini baru saja menjalani debutnya di Liga Super Indonesia ketika Borneo menang 2-0 atas Persita Tangerang. Wasit ini tampil sangat baik, termasuk memberi kartu merah di menit ke-58 untuk Rais Rodriguez setelah mengecek VAR. Selain memimpin laga Liga 1, wasit Firdaf juga memimpin laga Liga Uzbekistan, 2 laga AFC Challenge League, 1 laga FIFA International Friendly Match, 1 laga Piala AFF Club, 1 laga kualifikasi AFC Challenge League, dan 1 laga ACL 2. Aku memprediksi pertandingan playoff akan berlangsung dengan sangat seru dan sangat sengit. Dan tim yang terbaik lah yang akan promosi ke Liga Super dan bertahan di Liga 2. Oke. Ini berita bagus sebenarnya. Kenapa saya bilang berita bagus? Ya tim-tim yang ikut untuk promosi nantinya antara Persipura lawan Adiaksa, ya apalagi Persipura tidak takut soal ya sogok menyogok wasit, kemudian faktor-faktor non teknis lah. Karena wasitnya dari luar dan menurut saya ini salah satu hal yang bagus, ya kemajuan lah untuk sepak bola Indonesia, di mana mereka berani untuk menunjuk wasit dari luar Indonesia. Ya supaya menjaga ya stabilitas, menjaga fair play di lapangan. Takutnya ada hal-hal yang di luar non teknis yang membuat salah satu tim dirugikan. Apalagi ini kita lawan klub yang cukup kuat juga ya. Persipura lawan Adiaksa. Adiaksa salah satu tim yang cukup diunggulkan, cukup kuat juga. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa melaju dan promosi? Saya pikir sebagai orang timur, saya mendukung Persipura. Ayo Persipura, semoga bisa kembali ke Liga 1. Sudah lama nih kita tidak lihat Persipura di Liga 1. Fight Persipura. Saya dukung Persipura. Waduh, ini baru gila kalau beneran terjadi dan terrealisasi. Berikut ini adalah gambaran lini depan dan tengah timnas Indonesia di Piala AFF dengan amunisi pemain baru. Gila. Kombinasi pemain naturalisasi dan pemain muda sangatlah dibutuhkan timnas Indonesia untuk menghadapi ajang Piala AFF 2026. Skuad Garuda bisa diperkuat Marukawa, Ciro Alves,
Alves dan David da Silva yang telah berkarir di Indonesia selama 5 tahun. Sebenarnya ketiga pemain ini sudah memberikan kode ke PSSI. Tinggal PSSI-nya aja nih mau atau tidak memproses ketiga pemain tersebut untuk dinaturalisasi. Udahlah sikap PSSI, jangan pakai kelamaan. Ini turnamen udah di depan mata. Emang pada sibuk ngapain sih ini Ketiga pemain tersebut sangat berkontribusi besar di klubnya musim ini. Duet David da Silva dan Ciro Alves berkontribusi dalam 30 gol Malut United. Coba lu bayangin. Sementara Taisi Marukawa menjadi motor serangan Dewa United musim ini. Coba lu bayangin nih, gimana nggak ketar-ketir nih Vietnam sama Thailand kalau beneran terjadi dan terrealisasi. Sekarang kuncinya adalah di PSSI nih, sama di DPR. Bisa nggak memproses naturalisasi ketiga pemain itu secepatnya sebelum Piala AFF dimulai? Oke, jadi sebenarnya untuk Ciro Alves dan David da Silva kemudian Marukawa, benar mereka punya ketertarikan untuk bermain dengan timnas Indonesia. Tapi kan kembali lagi PSSI melihat itu ya mungkin bukan satu kebutuhan. Kalau mereka mau jadi WNI ya silahkan. Tapi untuk bermain ke membela timnas Indonesia, saya pikir ya kalau menurut saya sah-sah saja, wajar-wajar saja. Kenapa? Karena mereka udah tinggal lama di Indonesia. Tapi kan kembali lagi ke kebutuhan pemain ya, John Hartman. Apakah John Hartman membutuhkan pemain-pemain yang secara usia sudah cukup tua? Atau justru memilih pemain-pemain muda yang syarat pengalaman dikolaborasikan dengan pemain-pemain senior di timnas. Tapi kalau kita lihat arahnya sekarang, maka kita bisa tebak pemain-pemain seperti Ciro Alves, David da Silva, Marukawa yang mereka punya ketertarikan, punya kode untuk bermain untuk Indonesia, mereka sudah kasih kode ke PSSI, itu tidak akan dilirik lah sama John Hartman. Kecuali mereka dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan lah. Ya kurang lah kita tidak ada striker mungkin ya, mungkin mereka bisalah dipercepat naturalisasinya kemudian bermain untuk timnas. Tapi kan sejauh yang kita lihat sekarang ini nama-nama seperti Axel Runtukahu, kemudian Jens Raven, Mauro Zylstra, itu kan nama-nama yang menjadi langganan sekarang ya. Jadi kembali lagi bahwa pemain-pemain yang dibutuhkan sama John Hartman adalah pemain-pemain yang secara usia masih muda. Bukan seperti mereka. Bukan berarti mereka tidak bagus loh, sangat-sangat bagus. Tapi ya kebutuhan John Hartman bukan ke mereka, tetapi ke pemain-pemain seperti Axel Runtukahu dan pemain-pemain yang lain di Persija, Persib, kemudian klub-klub yang lain. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. So, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.